Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, para sesepuh, para asatid guru kita, Bapak Ustadz Haji Rosim, Bapak Ustadz Burhan, orang tua kita Bapak Sayuti, dan para Bapak Haji lainnya, seluruh tokoh masyarakat, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan hari ini merupakan pertemuan kedua setelah libur panjang. Semoga terus Allah istiqomahkan dan dijadikan hadirnya kita di taman surga ini menjadi sabab Allah masukkan kita nanti di surganya, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Nasoihul Ibad, masih ingat gak masuk bab berapa nih sekarang? Bab berapa? Babul Khumasi ya, kayak saya ingat, saya udah ganti bab ya. Sekarang masuk bab Babul Khumasi, bab bagian kelima, isi yang kelima. Kemarin ingat saya terakhir kita tutup pada babur rubai, sudah selesai, kita masuk babul khumasi, yaitu bab al-khumasi, yang isi daripada bab ini, makolahnya isinya itu 5 nasihat. Kalau babur rubai kemarin itu setiap makolah isinya 4 nasihat. Sekarang kita masuk babul khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khumasi. Yang pertama, makalah yang pertama, ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahana khomsatan khosira khomsatan, ila akhirih, dan seterusnya. Ruwiya, diriwayatkan, telah diriwayatkan, anin nabiyyi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini riwayatnya, man ahana khomsatan, man siapa saja, ahana yang merendahkan, menghinakan, menganggap sepele, khomsatan terhadap 5 kelompok manusia, 5 kelompok manusia, khosiro khomsatan, maka dia akan mendapatkan kerugian, mendapatkan rugi khomsatan terhadap 5 perkara. Jadi hati-hati dengan 5 kelompok manusia ini Bapak Ibu. Begitu kita menyepelein 5 kelompok ini, menghinakan atau mungkin yang lainnya sifat yang merendahkan, maka kita akan mendapatkan kerugian 5 perkara. Yang mana 5 perkara ini merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Gitu. 5 kelompok manusia itu apa? Yang pertama, manistakhaffa bil ulama'i khasirat dina. Yang pertama, manistakhaffa, barang siapa yang merendahkan, meremehkan, menghinakan
bil ulama'i, dengan ulamanya. Ulama nggak dianggap, ulama nggak didengar, ulama nggak diminta nasihatnya, ulama disepelekan. Padahal dia benar-benar ulama, benar-benar ulama, secara kualitas keilmuannya jelas, sanad keilmuannya juga jelas, kapasitasnya juga jelas, benar-benar ulama. Kok kita sepelekan? Khasiraddin, maka kita akan mendapatkan kerugian. Kerugian dalam hal apa? Ad-dina, yaitu urusan agama. Kita akan rugi agama kita. Kenapa rugi? Ya rugi karena agama, tuntunan, aturan, segala macam seluk-beluk materi agama itu yang paling berhak menyampaikan itu ya ulama, bukan artis, bukan. Yang paling berhak menyampaikan bicara tentang keagamaan itu ya ulama. Maka ulama itu dinas oleh Rasulullah sebagai warasatul anbiya, pewaris Nabi dalam hal apa? Menyampaikan risalah, aturan, materi yang ada di dalam agama. Makanya kalau bukan ulama, jangan bicara agama terlalu detail. Kenapa? Membahayakan. Bicara seperlunya, bicara yang benar-benar dipahami. Kalau belum paham, jangan bicara. Sebab resikonya Bapak Ibu, bicara agama dan ternyata salah, itu dosanya tidak hanya dosa kepada orang yang kita ajak ngomong, tapi dosa juga kepada Rasulullah, karena kita sama juga memfitnah Rasulullah, dosa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi ulama itu resikonya besar. Kayak ngomong begini, kalau tinggal ngomong mah gampang, tapi kita itu punya tanggung jawab dunia akhirat, lahir batin. Dan tanggung jawab tidak hanya tanggung jawab di hadapan Allah, tanggung jawab di hadapan para guru-guru kita, tanggung jawab di hadapan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekali lagi, belajar agama tidak boleh otodidak, Mbak. Belajar agama nggak boleh otodidak. Udahlah, nggak usah ke masjid, cukup di rumah buka YouTube. Sekarang kan begitu ya. Buka HP, buka YouTube, kalau bingung tanya sama Mbah Google kan gitu. Nggak boleh belajar agama otodidak seperti itu, nggak boleh. Harus ada guru yang jelas, sehingga disampaikan man yata'allam bi ghairi syaikhin, barang siapa belajar agama tanpa syekh, tanpa guru yang jelas, fa syaikhuhu syaiton, maka gurunya adalah setan. Jelas Bapak Ibu ya? Maka ngaji itu penting. Adapun Bapak Ibu di rumah nonton YouTube boleh, tapi itu bukan materi utama, itu tambahan wawasan. Harus ngaji, ada ulama. Karena dengan adanya ulama, ada guru kita, seandainya ada ketidakpahaman, ada satu kesulitan, bisa ditanyakan langsung. Bisa ditanyakan langsung. Sama para sahabat, ketika ada ketidakpahaman, dia langsung bertanya kepada Rasulullah. Nah kita kalau nggak ada paham dengan agama, ya tanyanya ya ke ulama. Nah disinilah pentingnya kita memuliakan ulama, jangan meremehkan ulama. Kalau meremehkan ulama, kita rugi sendiri urusan agama kita. Nah ini yang bahaya. Padahal yang namanya manusia itu butuh agama. Butuh nggak Pak agama Pak? Butuh. Bagaimana kita menemukan jalan yang diridhoi Allah, jalan yang benar, jalan yang bisa mencapai pada satu titik di mana kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin udah sempat saya singgung waktu halal bihalal, bahwa tujuan hidup kita itu mencari ridhonya Allah. Sholat,
puasa, tadarus, apalah kebaikan yang kita lakukan, kalau tidak dapat ridhonya Allah maka menjadi sia-sia. Menjadi apa, Bu? Sia-sia. Nah, yang bisa menuntun kita untuk sampai pada titik Allah ridho dengan kita itu ya lewat jalur agama. Dan yang berhak menyampaikan agama adalah ulama yang memang ditegaskan sebagai pewaris Nabi. Maka mencari guru, mencari ulama ya harus benar-benar punya disiplin yang ketat. Mohon maaf, sekarang itu kan rada-rada masyarakat kita itu rada-rada lebay, Pak. Paham lebay nggak, Pak? Kadang-kadang baru bisa tahlil udah disebut ulama gitu loh. Ya, itu resikonya apa? Kalau sudah terlanjur masyhur dia dipanggil ulama, dipanggil ustadz, akhirnya tiba-tiba ada yang tanya hukum kepada dia, nggak bisa jawab, malu. Ya, nggak bisa jawab, malu. Tapi kalau nggak jawab ya malu juga. Mau jawab, akhirnya dia maksain diri, Pak. Dia maksain diri untuk jawab karena keilmuannya nggak ada, yang jawabnya pakai apa? Di otak-atik sendiri, pakai akalnya sendiri, pakai nafsunya sendiri. Itu yang disebut dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Itu yang bahaya. Nah, makanya mencari ulama itu penting. Nah, kalau sudah ketemu, pegangin tuh sarungnya, jangan sampai lepas. Gitu kalau bahasa guru saya, kalau udah ketemu ulama, guru, pegangin sarungnya jangan sampai lepas. Itu karena di akhir zaman, Bapak Ibu, Rasulullah sudah memberikan warning, memberikan sebuah peringatan. Akhir zaman itu ittakhadhu ar-ru'asa juhala. Akhir zaman orang-orang itu menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya. Kenapa ya? Kemungkinan ada dua alasan. Alasan pertama, orang pintar sudah nggak ada. Alasan kedua, orang pinternya minggir, nggak mau tampil. Kan kadang-kadang ada orang lebih pintar tapi nggak mau tampil, kan ada ya. Entah malu, entah minder. Giliran yang nggak punya ilmu, pede banget, ada. Nah, ini yang akhirnya terjadi kasus orang yang bodoh jadi pemimpin, orang yang alim terpojokkan. Satu itu. Kasus sekarang yang lagi rame yaitu Syekh Panji Gumilang. Sudah dengar beritanya belum, Pak? Ibu udah dengar beritanya belum? Nah, yang ditonton TikTok mulu. Itu serem loh, Pak. Karuan dia tidak ngaku Islam, jelas. Ini dia ngaku Islam. Dia gunakan akalnya, nafsunya untuk memberikan doktrin, dogma, fatwa kepada jamaahnya. Kata dia khotib Jumat boleh perempuan, terjadi itu, Pak. Kata dia sholat berjamaah boleh bercampur antara laki dengan perempuan, itu terjadi. Ya. Ini kalau orang itu nggak punya pemahaman yang baik, kan akhirnya gampang disesatkan. Buktinya pengikut dia juga banyak, ratusan. Makanya di sini loh Bapak Ibu, pentingnya mencari guru yang benar-benar guru, punya keilmuan sanad yang jelas. Satu itu, makanya kalau ada ulama yang kelihatannya sudah sesuai kualifikasinya jelas, pegangin, Pak, jadikan sebagai standar di situ. Kalau enggak, agama kita rugi, sesat, menyesatkan nanti. Yang kedua, kelompok kedua, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan, menghina, merendahkan al-umara, pemimpin dalam kepemerintahan, dari yang paling bawah RT ya, atasnya RT ya, lumayan Om jadi RW.
terus itu aparatur pemerintah, itu aparat, wajib kita muliakan kalau benar aparatnya. RW kita benar gak? Ya wajib gitu loh Pak. Wajib. Kalau enggak kita rugi sendiri Bapak Ibu. Kalau enggak rugi apanya? Khasirat dunia, urusan duniawi rugi, urusan administrasi nggak bisa lancar. Kenapa? Nggak dapat tanda tangan Pak RW. Sekarang kan Pak RW laku nih tanda tangannya ya Om. Dulu sebelum jadi RW kan tanda tangannya nggak laku. Sekarang jadi RW tanda tangannya laku ya. Ya memang itu legalitas dan wajib kita muliai, wajib kita hargai prosedur itu. Itu baru tingkat RW, belum lagi tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, wali kota. Ya memang kita muliakan. Yang penting Bapak Ibu, pengertian memuliakan itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Jangan berlebihan, jangan, ya sekali lagi jangan lebay gitu loh Pak. Apalagi sekarang lagi tahun politik ya. Sekarang lagi tahun politik 2023 ini akan memanas, suhu politik memanas. Kalau imannya nggak kuat, hati juga ikut memanas untuk menyambut 2024 tuh. Makanya saya bilang ya hargai sesuai dengan kapasitas dia sebagai RT, kapasitas dia sebagai RW. Lebih-lebihan nanti pasti ada hak orang lain yang terzalimi. Makanya tetap kita muliakan, termasuk kita punya guru itu kalau sama pejabat tetap dimuliakan, siapapun pejabatnya dalam kapasitas dia sebagai pejabat, walaupun beda partai ya, walaupun beda partai. Saya punya guru Quran saya Yai Mustamir itu partainya P3. Guru saya Syekh Mbah Maimun Zubair partainya ya P3 juga. Tapi orang beda partai mau datang ngaji minta nasihat semua dilayani, semua pejabat dilayani dengan baik. Nggak peduli dia condong kemana, itu bentuk cara kita merawat keharmonisan di dalam hubungan dunia kita rawat, hubungan agama juga kita rawat. Hati-hati, jangan gara-gara beda partai akhirnya berantem. Makanya ini udah tahun politik, hati-hati betul. Kita muliakan. Kalau tiba-tiba ada yang musuhin Pak RW, kira-kira Pak RW diminta tanda tangan ngasih nggak? Dikasih nggak Om? Ya kalau seandainya nggak dikasih ya wajar, dia aja nggak bisa memuliakan orang lain kok. Jadi rugi urusan dunianya gitu. Jadi tetap dimuliakan. Yang ketiga, wa man istakhaffa bil jirani khasiral manafi. Kelompok ketiga, kelompok orang ketiga, barang siapa yang merendahkan, menghina bil jiran, menghina kepada tetangganya, merendahkan tetangganya, menjelek-jelekkan tetangganya,
Kenapa? Karena itu penting Pak, kalau enggak kita kehilangan kasih sayang. Kalau udah nggak disayang ya ada apa-apa kita yang repot sendiri. Saudara udah nggak peduli, kita aja nggak peduli kok, begitu. Berikutnya, wa man istakhaffa bi ahlihi, barang siapa yang meremehkan, merendahkan dan seterusnya bi ahlihi kepada ahlinya. Ahli di sini siapa? Pasangan hidup yang dimaksud. Suami ngeremehin istrinya, atau sebaliknya istri ngeremehin suaminya. Pokoknya nggak akur aja, cekcok mulu, berantem mulu. Tapi ya aneh, tiap 2 tahun ada anaknya, tiap 2 tahun ada anak, tapi berantem mulu, tapi cekcok mulu, kan aneh ya. Hati-hati Pak, jangan pernah remeh. Masuk yang mertua Pak, kok terganggu nih 2 hubungan, maka semua lini kehidupan kita akan terganggu, entah karir, entah usaha, entah penghasilan, semua akan terganggu. Ibadah juga ikut-ikutan terganggu. Yang biasanya bisa khusyuk nggak bisa khusyuk, yang biasanya bisa bangun tahajud nggak bakal bisa Pak. Percaya nggak Pak? Kalau nggak percaya pulang dari sini berantem dah, ntar ya berantakan. Betul itu Pak. Makanya kenapa orang itu begitu nikah, asal nikahnya benar ya, akur, maka rezekinya itu diberkahi oleh Allah. Walaupun kerjaannya begitu-begitu saja, nggak ada yang berlebihan, tapi alhamdulillah gara-gara nikah bisa bikin rumah, bisa beli ini itu. Kemarin sebelum nikah ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, makanya di sini pertolongan Allah akan diturunkan selama suami istri akur. Ini lagi akur apa lagi berantem Mbak? Akur ya, jangan galak mulu jadi suami. Suami itu jangan galak mulu, jangan mentang-mentang ngasih nafkah terus galak, semua minta dilayani, jangan begitu. Namanya membangun rumah tangga itu harus saling pengertian. Suami terbaik adalah suami yang selalu bisa membuat istrinya jatuh cinta setiap harinya. Paham nggak Pak? Wih. Ini serius Pak ini. Suami terbaik adalah bukan yang ngasih duit banyak, bukan. Mbak tanya sama ibu-ibu dah. Suami terbaik bukan yang ngasih duit banyak, bukan. Suami terbaik adalah yang selalu bisa membuat istrinya jatuh cinta setiap harinya. Jadi istri itu baunya kalau lihat bapak itu seneng banget. Istri itu bawanya kalau lihat bapak itu gemes, pengen nyubit. Mustajab, saat itu mustajab. Bapak peluk istri, istri merasa bahagia. Atau kalau meluk mungkin nggak bisa, bapak colek lah, bapak colek mesra itu istri, terus dia merasa berbunga-bunga. Doa bapak saat itu mustajab. Wih, percaya nggak? Yang duda ya nggak usah,
Bapak kok bisa membuat istri seneng, bahagia, berbunga-bunga? Satu, dosa-dosa di antara kita diampuni oleh Allah. Bu, weh, ibu lagi masak nih, tahu-tahu suami meluk dari belakang. Seneng apa gedek? Biar dijawab, seneng apa gedek, Bu? Nggak bisa jawab, nggak pernah digituin ya? Kasihan banget, suaminya yang mana sih? Itu girang Pak, istri digituin padahal cuma bercanda doang. Satu, dosa-dosa di antara kita rontok diampuni Allah. Urusan kehidupannya Allah kasih mudah, tapi yang meremehkan pasangannya Allah kasih sulit urusan hidup. Sulit, bapak mau kerja siang malam, lembur siang malam, kepala jadi kaki, kaki jadi nggak jadi apa-apa ujung-ujungnya Pak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.